Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau orang melakukan kesyirikan? Cara bertaubatnya seperti apa? Kita sudah sama-sama tahu bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu syahadatnya batal, maka harus taubat taubatan nasuha. Tidak harus disaksikan oleh orang lain. Jadi tidak harus disaksikan oleh orang lain. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, ucapkan 2 kalimat syahadat, mengukuhkan kembali keyakinan kita tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Karena tadi sudah melakukan dosa besar menyembah yang lain, maka harus ada taubat, mohon ampun kepada Allah dan berikrar bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu disaksikan oleh orang lain. Jadi tidak ada keharusan bersaksi di hadapan orang. Jadi untuk dalam Islam itu bertobat tidak harus pengakuan dosa ke ustadz atau ke guru ngaji, bayar, tidak ada. Jadi silahkan kalau mau bertobat, langsung bertobat, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti syarat-syarat taubat yang ada. Pertama, hendaknya berhenti dari syiriknya. Yang kedua, sesali. Jadi sesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang, dan yakinkan diri kita, komitmen untuk asyhadu alla ilaha illallah. Iringi dengan perbuatan yang baik. Jika berkaitan dengan hak adami, maka selesaikan urusannya dengan hak adami. Jadi tidak perlu kemudian datang ke ustadz menceritakan maksiatnya, menceritakan dosanya lalu bayar. Itu tidak ada yang seperti itu. Di dalam agama kita kalau mau tobat langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan perbanyak istighfar, bisa pula kemudian sholat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk mu'alaf apakah syahadatnya perlu disaksikan? Ini secara hukum aslinya tidak perlu, tetapi karena nanti untuk ngurus KTP, ganti kan KTP-nya, untuk ngurus identitas, maka ngurus identitas itu tidak bisa tanpa adanya saksi, maka bisa nanti nginduk ke KUA, atau kalau tidak KUA bisa pula ke Muhammadiyah atau ke Nahdlatul Ulama. Nanti dikeluarkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwasanya sudah masuk Islam. Nah, maka surat itu sebagai pedoman untuk ganti identitas. Nah, disinilah kemudian butuh saksi. Jadi kemudian butuh saksi. Tetapi pada asalnya ketika tidak ada perubahan identitas, maka ketika seseorang mengucap 2 kalimat syahadat itu sudah sah. Tetapi karena untuk pergantian identitas tidak bisa diurus tanpa adanya persaksian atau keterangan dari lembaga terkait, baik itu KUA atau ormas, maka tidak bisa untuk ngurus surat-surat. Maka perlu disaksikan, ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh dinas terkait. Wallahu a'lam bishawab.